Setiap tarikan napas adalah anugerah. Namun, banyak dari kita tanpa sadar merusak anugerah itu melalui sebuah benda kecil bernama rokok. Di balik sebatang rokok yang terlihat sederhana, tersembunyi ribuan zat kimia berbahaya yang merusak tubuh perlahan tanpa ampun. Rokok mengandung nikotin yang menyebabkan ketergantungan, tar yang mengotori paru-paru, serta karbon monoksida yang mencuri oksigen dari darah kita. Belum lagi bahan kimia beracun lainnya seperti arsenik, amonia, dan formaldehida yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat. Zat-zat ini bukan hanya mengancam kesehatan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitar melalui asap rokok yang mereka hirup. Melalui video edukasi ini, kita akan melihat lebih dalam bagaimana rokok bekerja merusak organ tubuh, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, dan mengapa berhenti merokok adalah langkah paling penting untuk menjaga masa depan Anda dan keluarga. Mari buka mata dan hati kita, bahwa kesehatan bukan sekadar pilihan melainkan kebutuhan. Selamat sore, Bapak. Sore. Perkenalkan, Pak. Nama saya Adieta. Di sini kami mahasiswa disabilitas. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Tahu, Bapak. Bapak dengan nama siapa? Dengan Herianto Utaswe. Baik, Bapak. Di sini kami memberikan sedikit edukasi tentang bahayanya merokok bagi kesehatan. Mau nanya-nanya tentang merokok. Tadi sebelumnya saya melihat Bapak sudah merokok. Kalau boleh tahu, Bapak merokok sudah berapa lama? Sekitaran 10 tahun. 10 tahun ya. Jadi Bapak konsumsi rokok ini satu hari berapa batang? Satu hari sampai sebungkus gitu. Satu bungkus ya, Pak? Wah, banyak sekali ya, Pak. Bapak tuh udah punya keluarga? Sudah. Sudah punya anak dan istri kan, Bapak? Jadi nanti teman saya akan menjelaskan tentang bahayanya rokok bagi kesehatan ini ya, Bapak. Siapa? Jadi Pak, di sini saya dengan Islet, boleh Bapak bacakan kesempatan Pak. Tadi Bapaknya sudah bilang bahwasanya Bapak sudah punya keluarga. Ya. Nah, sebelumnya Bapak sudah tahu apakah asap rokok itu bisa mengakibatkan berbagai penyakit, apalagi jika dihirup oleh orang yang di sekitar kita. Nah, di sini pertama ada pengertian rokok itu, di mana rokok merupakan salah satu zat aditif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi penyakit di masyarakat. Nah, rokok ini terbagi menjadi dua jenis bagi perokok, yaitu perokok aktif dan juga perokok pasif. Nah, perokok aktif itu orang yang menghisap rokok secara langsung, sedangkan perokok pasif itu orang yang menghirup di sekitar kita. Yang lebih berbahaya itu perokok pasif. Kemudian di sini ada opini salah satu tentang rokok itu, di mana banyak orang bilang hanya merokok itu tandanya tidak tanah. Orang yang tidak merokok itu berarti yang tidak wajar atau tidak jantan. Kemudian merokok dapat membantu berpikir. Kemudian ada orang yang beropini bahwasanya jika dia sudah merokok, dia akan lebih luas wawasannya permasalahannya, dan juga di sini membantu menegakkan urat saraf. Lalu ada memperbanyak teman. Nah, merokok ini kadang orang berpikir kalau dia merokok, dia tidak nongkrong di warung atau nanti dia kan makanya dia teman ke mereka atau banyak teman yang. Kemudian ada juga yang bilang merokok ini menghilangkan rasa lelah. Kadang orang ketika capek akan menyebabkan kelelahan atau juga ketika dia sudah merokok. Lalu ini kesedihan. Nah, ketika orang banyak pikiran, maka dia akan merokok. Maka itu beberapa opini. Juga ada sebagai tulisan sehari-harinya, mulai dari kecil, kemudian hidup merokok, juga sebagai pelarian kita. Kemudian sebelumnya, apakah Bapak sudah tahu? Kalau mau bahas channel Bapak mengenai kandungan yang ada pada rokok,
ini adalah yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru, mengandung bahan kimia yang beracun sebagai merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Kemudian nikotin adalah zat yang mempengaruhi siaran udara darah, zat yang bersifat memicu kanker paru yang mematikan. Lalu ada karbon monoksida dalam yang membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Nah, apakah Bapak sekarang sudah lebih paham mengenai kandungan dari rokok tersebut? Baik. Nah, kemudian di sini kita lihat ada bahaya dari rokok itu, di mana asap rokok itu mengandung 4.000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Lalu asap rokok yang baru mati di asbak mengandung 3 kali lipat bahan pemicu kanker di darah dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Jadi ketika orang merokok, bahkan orang yang di sebelahnya atau orang di sekitarnya itu akan merasa sesak ketika perokok ini hidup kena asap rokoknya, sehingga terjadi gangguan pernapasan. Lalu rokok bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi rokok. Nah, ketika orang pertama kali merokok, dia akan mulai kecanduan dikarenakan terdapat bahan zat aditif di dalam kandungan rokok tersebut. Lalu kemudian harga rokok yang mahal akan sangat memberatkan orang yang berkorong. Nah, karena orang ketika sudah kecanduan, dia akan lebih memilih untuk menghentikan untuk membelikan sebuah rokok ini daripada kehidupan. Lalu dia ada yang tertutup dalam kemakan dosa dan merokok dan menyebabkan kematian. Di sini dapat kita lihat Pak beberapa penyakit akibat rokok, yaitu bisa menyebabkan kanker mulut, kanker paru-paru, kanker perut, kanker payudara bagi wanita, penyakit jantung, stroke, kemandulan, impotensi, bronkitis, osteoporosis dan kematian. Nah, di sini dapat kita lihat gambarnya. Sini dapat memberikan akibat, yaitu rambutnya akan rontok, kemudian ada katarak. Jadi rokok ini sangat tidak baik bagi kesehatan kita ya Pak. Kemudian di sini ada tips yang kami berikan di mana untuk upaya berhenti dari merokok. Di mana pertama itu adalah memiliki niat dan motivasi. Di mana ketika seseorang sudah memiliki niat, maka dia akan berkomitmen untuk berhenti dan tidak merokok. Kemudian boleh merokok ini kan kalau orang lain buat sebagai pengisi waktu luang. Nah, boleh kita pilih untuk menyebarkan memberhentikan merokok ini sangat sulit. Jadi kita bisa mengurangi perlahan-lahan sehingga dapat memberikan kesehatan yang lebih baik. Lalu di sini boleh Bapak lebih biasakan untuk makan yang sehat dan bergizi. Nah, begitu Pak tips untuk berhenti merokok. Jadi Bapak sudah paham mengenai apa itu merokok dan juga mengenai bahaya dari merokok tersebut. Nah, boleh sedikit Bapak sampaikan mengenai apa yang sudah saya berikan tadi, apa saja informasi yang Bapak dapatkan di sini. Jadi setelah dapat dari informasi yang saya terima sekarang ini, yang saya dapatkan bahaya tentang rokok ini ternyata cukup banyak ya. Ada 17 lebih. Banyak paling berat untuk melepasnya memang yang pertama tadi candu itu. Iya, kecanduan ini Pak. Ya, kalau misalnya dari tadi untuk kejantanan katanya, kalau sampai saya itu nggak termasuk, candu saja termasuk. Nah, mudah-mudahanlah dengan informasi yang saya terima sekarang bisa mudah-mudahan bisa ukurannya atau berhenti gitu lah. Iya. Baik Pak, terima kasih telah berkomitmen untuk menjadi lebih sehat lagi Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya Pak. Semoga seperti yang Bapak bisa menjelang. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak. Saudara-saudara, setelah memahami isi video ini, kita semakin mengerti bahwa rokok bukanlah sekadar kebiasaan ringan.
Rokok adalah campuran lebih dari 7.000 zat kimia yang masuk ke tubuh setiap kali seseorang menghisapnya. Nikotin membuat tubuh ketergantungan, tar mengendap di paru-paru, dan karbon monoksida merusak sistem pernapasan dan peredaran darah. Dampaknya tidak hanya dirasakan perokok aktif, tetapi juga mereka yang harus menghirup asap rokok di sekelilingnya. Kebiasaan merokok seringkali dimulai dari rasa ingin mencoba atau tekanan lingkungan. Namun, keputusan untuk berhenti merokok adalah langkah besar menuju hidup yang lebih sehat. Banyak orang telah berhasil menghentikan kebiasaan ini, dan Anda pun mampu melakukannya. Ada beberapa tips yang dapat membantu Anda berhenti merokok. Tentukan alasan kuat sebagai motivasi utama. Jauhkan diri dari situasi yang memicu keinginan merokok. Alihkan perhatian dengan kegiatan positif seperti olahraga, minum air putih, atau mengunyah permen bebas gula. Carilah dukungan dari keluarga, teman, atau tenaga kesehatan profesional. Ingatlah, setiap hari tanpa rokok adalah kemenangan bagi tubuh Anda. Akhirnya, semua perubahan bermula dari satu langkah kecil. Memilih untuk hidup lebih sehat berarti memilih masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Semoga video edukasi ini menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah aset tak ternilai, dan kita memiliki kekuatan untuk menjaganya. Jaga kesehatan pada diri sendiri dan juga orang sekitar kita dengan cara tidak merokok. Perubahan kecil dapat berdampak besar di kemudian hari. Demikian video kami, semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua.